Mengerikan, kilatan misil berseliweran di langit Gaza, Amerika Serikat ikut campur kirim kapal perang ke Israel. نحن كمقاومة في ميدان الدفاع عن شعبنا الفلسطيني، العدو الصهيوني هو الذي بدأ هذه المعركة وهذا العدوان على شعبنا. إذا ما التزم العدو الصهيوني باستحقاقات وشروط Perang antara kelompok Islam Palestina Hamas dengan Israel makin meningkat di jalur Gaza. Kedua kubu saling berbalas serangan pada hari Minggu yang dimulai hari Sabtu. Dari sejumlah foto-foto maupun video yang dirilis Al Jazeera di akun Instagramnya, tampak kilatan misil berseliweran di langit Gaza. Suara dentuman keras terdengar pagi, siang, dan malam. Dalam satu video yang diunggah di akun Instagram Al Jazeera, seorang reporter televisi perempuan tengah melakukan siaran live, namun mendadak gedung tinggi yang ada di bagian belakang tiba-tiba dihantam roket. Sontak sang reporter pertempuran itu bergegas lari sembari berteriak ketakutan. Eskalasi antara Hamas dan juga Israel memang makin meningkat. Apalagi Hamas kini tak sendirian. Mereka mendapat dukungan dari kelompok Hizbullah di Lebanon. Pada hari Minggu kemarin, Hizbullah juga membombardir wilayah Israel dengan roket dan juga peluru kendali. Masih dikutip dari Al Jazeera pada Minggu, rentetan serangan dari Hamas dan Hizbullah telah menelan ratusan korban jiwa di kubu Israel. Diklaim korban dari warga Israel mencapai hampir 1.000-an orang dan diperkirakan bisa terus bertambah seiring memanasnya konflik. Hal itu dikatakan oleh Ron Reynolds Al Jazeera. Laporan terbaru 600 orang dihabisi sejauh ini di Israel akan sangat mengerikan bagi warga Israel, dan ini rupanya menjadi balasan bagi Israel yang terus-menerus menyerang Palestina dan juga para sipilnya. Reynolds yang melaporkan dari Israel Selatan, sekitar 10 km dari pagar Israel Gaza, mengatakan bahwa militer Israel belum berhasil mengusir para pejuang Hamas dari beberapa kota dan desa di Israel Selatan. Mengutip dari Reuters, militer Israel menyatakan bahwa pihaknya sudah mendapatkan kembali kendali atas titik-titik wilayah yang disusupi oleh Palestina. Namun sampai saat ini pihaknya masih terus melakukan pertempuran. Di Gaza, juru bicara Hamas Abdel Latif Al-Qanou mengatakan bahwa serangan tersebut adalah untuk membela rakyat Palestina. Adapun pihaknya akan terus melakukan serangan roket dan masih melakukan operasi di balik garis pertahanan. Serangan tersebut merupakan serangan terbesar dan paling mematikan ke Israel sejak Mesir dan juga Suriah melancarkan serangan mendadak dalam upaya merebut kembali wilayah yang hilang dalam perang Yom Kippur 50 tahun yang lalu. Amerika Serikat ikut campur. Di sisi lain, Amerika Serikat mulai ikut campur dalam perang antara Hamas Hizbullah dengan Israel. Washington dilaporkan mengirim kapal induk, 6 kapal perang dan sejumlah jet tempur canggih di Mediterania Timur untuk membantu militer Zionis. Selain Amerika, Inggris juga ikut membela Israel. Serangan besar-besaran Hamas yang diberi nama Operasi Badai Al-Aqsa tak hanya mengejutkan Israel, tapi juga para sekutu Barat. Tindakan Amerika Serikat dan Inggris meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut, di mana para pejabat intelijen Iran dituduh merencanakan serangan mendadak Hamas terhadap Israel. Dalam pidato yang disiarkan televisi dari Gedung Putih, Presiden Joe Biden mengatakan, dalam pemerintahan saya, dukungan terhadap keamanan Israel sangat kuat dan juga tak tergoyahkan. Kami akan memastikan bahwa mereka mendapatkan bantuan yang dibutuhkan warganya dan mereka dapat terus membela diri, ujar Joe Biden seperti dikutip dari The Telegraph. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengutuk serangan Hamas sebagai aksi yang telah menghabisi ribuan orang. Sunak mengatakan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahwa Inggris siap memberikan dukungan diplomatik ataupun keamanan saat dia mengadakan panggilan telepon dengan Jerman, Prancis, dan juga Amerika Serikat.
Palestina tak menyerah dengan senjata seadanya, kini pasukan perlawanan Palestina terbangkan balon api untuk balas perbuatan Israel. Meskipun tak memiliki senjata secanggih Israel, setidaknya para pejuang Palestina tak berhenti untuk mendapatkan keadilan untuk melawan tetangganya tersebut. Yang terbaru, para perlawanan Palestina menerbangkan balon apinya untuk menyerang pemukim Israel yang ilegal dan berhasil menciptakan kebakaran yang telah merugikan pemukim Zionis. Kebakaran terjadi di pemukiman Israel di sekitar jalur Gaza akibat dari balon api yang diluncurkan oleh para pemuda Palestina pada Minggu sore sebagai protes terhadap pengepungan Zionis di jalur Gaza dan juga untuk mendukung Palestina dan juga Masjid Al-Aqsa yang diberkati. Sumber media Israel melaporkan bahwa 5 kebakaran terjadi di pemukiman Israel di sekitar jalur Gaza akibat balon-balon api yang diluncurkan dari jalur Gaza. Menurut saluran Kan, Israel menyatakan bahwa kebakaran terjadi di blok pemukiman Yahudi Eskol, pemukiman Yahudi Kisfusim, dan juga Kibbutz Be'eri. Para pemuda Palestina terus meluncurkan balon-balon api dari jalur Gaza bagian timur menuju pemukiman-pemukiman Israel di sekitar jalur Gaza. Hal tersebut dilakukan untuk merespons serangan pendudukan Zionis Israel, Zionis terhadap Masjid Al-Aqsa, dan juga pengepungan yang dilakukan terhadap warga jalur Gaza. Sejak Rabu lalu, 6 warga Palestina telah menjadi syahid oleh peluru pendudukan Zionis Israel di dekat perbatasan timur di kem-kem pengungsian. Sebagian bagian dari kegiatan rakyat dalam mendukung Masjid Al-Aqsa dan juga kota Al-Quds, serta sebagai bentuk solidaritas untuk para tawanan dalam mendekam di penjara pendudukan Zionis Israel dan juga sebagai penolakan terhadap pengepungan Zionis di jalur Gaza.